Berbicara belibet atau belepotan menjadi masalah. Diberi rata Anak salah saya apa? Anak salah. Akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat, menyesenggarakan rakyat. Hai kawan senamian, mari kita bahas belibet. Yuk. Pernahkah kamu menjelaskan sesuatu tapi tidak bisa tersampaikan dengan jelas dan rapi? Oke. Belibet adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Secara umum, belibet digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang rumit, kompleks, atau sulit dipahami. Istilah ini sering digunakan dalam konteks berbicara atau menulis yang kacau atau tidak terstruktur. Contohnya, jika seseorang berbicara atau menulis dengan cara yang berbelit-belit, menggunakan kalimat yang panjang dan rumit, atau menggunakan kosakata yang sulit dipahami, kita dapat mengatakan bahwa mereka berbicara atau menulis dengan belibet. Kita telisik definisi lain juga menyebutkan belibet mengacu pada keadaan di mana seseorang menyampaikan pesan dengan berbelit-belit atau menggunakan kalimat yang terlalu panjang dan rumit. Ini dapat membuat pesan sulit dipahami atau membingungkan bagi pendengar atau pembaca. Sementara itu, belepotan merujuk pada situasi di mana seseorang menyampaikan pesan dengan tidak teratur, acak, atau tanpa urutan yang jelas. Orang yang belepotan mungkin mengungkapkan ide-ide atau informasi tanpa struktur yang terorganisir, sehingga pesan mereka menjadi sulit untuk diikuti atau dipahami. Namun, perlu dicatat bahwa kata belibet bukanlah kata baku dalam bahasa Indonesia dan tidak ditemukan dalam kamus resmi. Ini lebih merupakan sebuah kata slang atau istilah populer yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Belibet tidak memiliki makna yang jelas dalam bahasa Indonesia. Kemungkinan kata tersebut adalah kata yang kurang umum atau khusus dalam beberapa konteks tertentu. Orang bisa menjadi belibet dalam berkomunikasi karena berbagai alasan, termasuk pertama, kurangnya kejelasan pikiran. Seseorang mungkin memiliki pikiran yang tidak terstruktur atau tidak jelas tentang topik yang ingin mereka sampaikan. Ini dapat menyebabkan kebingungan saat berusaha menyampaikan pesan secara verbal. Kedua, kurangnya keterampilan komunikasi. Beberapa orang mungkin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik, termasuk kemampuan untuk mengatur ide-ide mereka dengan baik atau menyampaikan pesan dengan jelas. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya latihan atau pemahaman yang kurang tentang cara efektif berkomunikasi. Ketiga, kecemasan atau stres. Saat seseorang merasa gugup, cemas, atau stres, itu dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berbicara dengan jelas. Pikiran yang kacau atau ketegangan emosional dapat menyebabkan kebelibetan dalam berkomunikasi. Keempat, terlalu banyak informasi. Orang yang memiliki banyak informasi tentang topik tertentu mungkin cenderung ingin membagikan semua informasi tersebut secara bersamaan. Akibatnya, mereka akan mengungkapkannya dengan cara yang rumit dan membingungkan. Kelima, kurangnya kesadaran terhadap audiens. Ketika seseorang tidak memperhatikan pemahaman atau kebutuhan audiens mereka mungkin tidak menyampaikan pesan dengan cara yang tepat atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini dapat menyebabkan kebingungan dan kebelibetan dalam komunikasi. Keenam adalah penggunaan kosakata yang kompleks. Penggunaan kosakata yang rumit atau teknis yang tidak dikenal oleh audiens dapat menyebabkan kebelibetan dalam berkomunikasi. Orang mungkin tidak menyadari bahwa istilah yang mereka gunakan tidak familiar bagi orang lain. Untuk mengatasi kebelibetan dalam berkomunikasi, kamu penting untuk memperhatikan kejelasan, mengorganisir pikiran dengan baik, menggunakan bahasa yang sederhana, dan berlatih keterampilan komunikasi secara teratur. Dengan praktek dan kesadaran terhadap audiens, seseorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dan menjadi lebih efektif dalam menyampaikan pesan dengan jelas. Gangguan bicara atau gangguan komunikasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menghasilkan, memahami, atau menggunakan bahasa secara efektif. Contoh gangguan bicara termasuk gangguan fonologi, kesulitan dalam pengucapan suara, gangguan fluensi seperti gangguan keciciran atau gangguan tartam, atau gangguan pragmatik, kesulitan dalam menggunakan bahasa secara sosial dan kontekstual. Namun,
Namun perlu diingat bahwa ngomong belebetan bukanlah karakteristik yang melekat pada seseorang secara mutlak. Orang dapat mengalami kebelibetan dalam komunikasi dan situasi-situasi tertentu atau pada topik-topik yang kompleks. Dalam kasus belibetan, ada seorang netizen di sosial media curhat dengan keluhannya seperti ini, guys. Saya termasuk orang yang belibet ketika berbicara. Saya bahkan merasa susah sekali untuk menjelaskan apa yang saya pikirkan dan apa yang ingin saya katakan. Saking banyaknya hal yang saya pikirkan, semakin saya menggebu-gebu ingin mengatakan hal itu, tetapi semakin belibet bicara saya. Saya menyadari satu hal, penyebabnya adalah karena saya jarang didengarkan. Jika saya ingin membicarakan sesuatu, saya merasa tidak ada yang mendengarkan. Awalnya dimulai dari memendam semua hal yang ingin saya katakan. Karena saya tidak pernah didengarkan, saya tidak tahu bagaimana rasanya didengarkan. Saya terlalu sibuk mendengarkan orang lain sampai saya menyadari bahwa saya sangat jarang didengarkan. Padahal dengan apa yang saya sampaikan, tetapi ternyata tidak ada yang tertarik. Jadi saya memendam semuanya sendiri. Itulah yang saya sadari mengapa bicara saya suka belibet. Ternyata karena tidak tahu rasanya didengarkan dan terlalu sibuk mendengarkan. Untuk apa mengatakannya? Orang lain juga tidak akan mendengarkannya. Itu kata yang sering keluar dari pikiran saya ketika ingin mengatakan sesuatu. Karena saya tidak pernah didengarkan, maka semakin jarang pula saya berbicara. Itulah kenapa ketika ada yang mau mendengarkan saya dan banyaknya hal yang saya pikirkan, sekalinya saya berbicara, saat saya sampaikan selalu belibet. Karena tidak terbiasa berbicara hal yang ingin saya sampaikan, jadi tidak terstruktur, kira-kira begitu. Yap, dari kasus tersebut memang benar kita harus banyak berkomunikasi dan seharusnya kita bisa menjadi pendengar dan bisa menjadi komentator sehingga komunikasi di antara doi dan kamu tidak menjadi problem. Iya kan? Referensi lain juga menyebutkan bahwa ada yang sulit menyampaikan penjelasannya, namun ketika menulis sesuatu cepat terserap oleh orang lain dan sebaliknya. Benarkah begitu kawan Senamian? Tapi hai, jangan khawatir. Aku ada tips mengatasi hal tersebut. Pertama, bersiaplah dengan baik. Sebelum berbicara, luangkan waktu untuk merencanakan dan mengorganisir pikiran kamu. Buat kerangka atau daftar poin penting yang ingin kamu sampaikan, sehingga kamu dapat menyampaikan pesan secara terstruktur dan jelas. Kedua, fokus pada pesan inti. Identifikasi pesan inti yang ingin Anda sampaikan dan tetaplah berfokus pada hal tersebut. Jangan terlalu terjebak dalam detail yang tidak relevan atau terlalu banyak informasi yang tidak diperlukan. Ketiga, gunakan kalimat sederhana dan jelas. Cobalah untuk menggunakan kalimat yang singkat dan sederhana. Hindari penggunaan frase atau kosakata yang rumit, kecuali jika benar-benar diperlukan. Perhatikan juga kejelasan tata bahasa dan artikulasi saat berbicara. Keempat, latihan komunikasi. Latihan berkomunikasi dengan teman atau keluargamu. Mintalah mereka memberi umpan balik tentang kejelasan dan kelancaran berbicaramu. Dengan praktek yang teratur, kamu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Kelima, dengarkan tanggapan orang lain. Setelah kamu berbicara, berikan kesempatan bagi orang lain untuk memberikan tanggapan atau bertanya. Dengarkan dengan seksama dan perhatikan jika ada area di mana kamu dapat menyederhanakan atau memperjelas pesan. Keenam, rekam diri sendiri. Cobalah merekam diri sendiri saat berbicara atau berbicaralah di depan cermin. Amati dan lihatlah dirimu ketika berbicara. Ini akan menyebabkan kepedeanmu dalam berkomunikasi bertambah. Nah, itulah beberapa hal mengenai belibet atau berbelit dalam berkomunikasi. Jadi, kamu jangan belibet lagi ya. Dan ingat, komen jika ada yang perlu ditambahkan di video ini. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. See you next time, kawan Senamian.